There's gotta be something around. Tak kenal maka tak sayang, tak nyapa maka tak enak. Halo guys, selamat datang kembali di channel Film Terus. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita dari Cowboy Bebop yang sampai di part keempat ini. Penasaran? Langsung saja check it out. Episode kali ini dimulai dengan percakapan antara Spike dan Faye saat tengah menikmati waktu santai mereka di sebuah kolam ikan. Spike mencoba memancing ikan, sementara itu Faye asyik membaca majalah duduk di tepian kolam. Terlihat penampakan kapal Bebop yang tengah diparkirkan di sana. Kesusahan menyiapkan dan mengatur alat pancingnya, Spike merasa jengkel dan malah membuangnya ke dalam kolam beserta umpan-umpannya. Ia memutuskan kembali ke kapal Bebop untuk tidur dan menenangkan diri. Saat masih asyik membaca, tiba-tiba Faye dikejutkan oleh kemunculan satu wanita yang begitu ia kenal sekaligus ia cari. Ialah yang bernama Whitney, orang yang selama ini pura-pura menjadi ibu Faye dan memanfaatkannya demi kepentingan pribadi. Whitney diketahui adalah salah satu kriminal yang pandai melakukan berbagai penipuan dan drama. Faye merasa jengah melihat Whitney dan protes soal kedatangannya. Nampaknya Whitney ingin meminta bantuan Faye untuk menumpang di kapalnya karena ia harus pindah planet menuju ke kota Santo. Faye tentunya tak terima Whitney dengan seenaknya meminta bantuannya setelah apa yang dilakukannya selama ini. Namun Whitney berjanji akan memberikan identikit Faye, yaitu dokumen-dokumen tentang asal-usul Faye beserta segala informasi masa lalu tentangnya. Faye pada akhirnya setuju untuk membantunya. Faye memperkenalkan Whitney sebagai ibunya kepada Jet dan Spike. Ia terpaksa berbohong supaya Jet dan Spike mau menerima Whitney untuk menumpang di Bebop dan mau mengantarkannya ke kota Santo. Whitney yang pandai berakting dan memainkan kata-kata berhasil memikat Spike dan meyakinkannya bahwa Whitney adalah ibu yang baik bagi Faye. Faye yang melihat kelakuan ibu palsunya itu terlihat cuma nyengar-nyengir. Spike yang terkesima dengan Whitney kemudian meminta Jet untuk mengantarkannya ke kota Santo segera. Namun Jet berkata ia harus menunggu acara resital putrinya sehingga tak bisa segera ke Santo. Spike yang pandai menghitung estimasi waktu kemudian kembali memohon ke Jet dengan berkata Jet masih bisa mengikuti resital anaknya tepat pada waktunya. Jet pada akhirnya menuruti permintaan Spike dan Whitney. Julia mendatangi wanita tua pemilik bar dengan gegabah. Ia marah dan memprotes si wanita mengapa tak memberitahunya bahwa Spike masih hidup dan dekat-dekat ini berkunjung di barnya. Si wanita pemilik bar berkata ia sengaja menyembunyikan fakta tersebut demi kebaikan Spike dan Julia itu sendiri. Ia berharap Spike tidak terus diburu oleh Vicious serta Julia tetap aman jika berada di sisi Vicious. Dalam perjalanan menuju planet kota Santo, Whitney berusaha mendekati dan meyakinkan Spike dan Jet dengan membuatkan masakan yang enak untuk mereka berdua.
Di satu kesempatan, Whitney berbisik kepada Faye untuk tidak mencoba mengacaukan rencananya, atau kalau tidak, identikit Faye tidak akan pernah diserahkan. Jet merasa curiga dengan gerak-gerik Faye dan Whitney. Namun Spike yang kagum dengan Whitney menilai tidak ada hal yang perlu dicurigai dan semuanya baik-baik saja baginya. Selepas itu, Jet mencoba mengajukan beberapa pertanyaan kepada Whitney untuk mengetes kebenarannya apakah Whitney benar-benar ibu kandung Faye. So, Whitney, what was Faye like as a kid? Faye mencoba membantu Whitney, namun Jet malah makin curiga dengan kelakuan keduanya. I'm assault her. Dan yang benar saja, sesampainya di kota Santo, Jet menggunakan alat pengidentifikasinya untuk men-scan wajah Whitney yang terpampang di sana berisi informasi ratusan kejahatan penipuan yang sudah Whitney lakukan selama ini. That is an impressive rap sheet. Faye mencoba membela diri mengapa tega membohongi Jet dan Spike. Ia berkata ia melakukan hal tersebut untuk mengetahui identitas aslinya. I have amnesia. I didn't remember who I was, where I was from. Sistem kapal Bebop dibaca oleh seseorang. Tiba-tiba hologram seseorang muncul di hadapan mereka bertiga. Rupanya gembong senjata terkenal bernama Mr. Ming datang ke sana meretas sistem pertahanan Bebop untuk mencari keberadaan Whitney yang berhasil ia lacak tengah berada di sekitar Bebop. Was most clear. Ia meminta Whitney diserahkan kepadanya dalam waktu 1 jam, atau jika tidak, maka kapal Bebop akan meledak oleh bomnya. Nampaknya Whitney telah menjadi kekasih atau istri Ming, namun karena kabur darinya, Ming mencoba untuk mengejarnya. Mengetahui mereka dikejar Ming, Jet mengajak semuanya turun dari kapal Bebop dan berpencar ke kota. Now the Iron Mink's all over my ass. Jet dan Spike ke arah lain membawa alat pelacak yang dipasang di cincin Whitney untuk mengalihkan perhatian kawanan dan anak buah Ming. Sementara Faye membawa Whitney untuk mencari identikit miliknya yang diketahui disimpan oleh Whitney di sana. Why you do me like that? Come on. Vicious, Mao, dan Santiago melakukan pertemuan untuk membahas rencana kudeta terhadap para tetua sindiket. Tampaknya mereka sudah saling setuju merencanakan hal tersebut dan akan segera melangsungkan show mereka. Shall I come back after the mincing? Mao will present the elders with incontrovertible proof. Swing your sword as you like. Faye dan Whitney menipu seorang petugas pemarkir mobil supaya mendapatkan mobil secara cuma-cuma sehingga bisa mencapai tempat penyimpanan identikit yang lumayan jauh dari perkotaan. Remember? Which are your keys? Sementara di tempat lain, Julia mendatangi Mao meminta bantuannya untuk membunuh Vicious sekaligus mengacaukan rencana kudeta. Hal tersebut dilakukan Julia demi terbebas dari Vicious dan keluar dari bayang-bayang sindiket. I want you to take his head. I'm asking. Jet dan Spike tiba di sebuah toko. Jet meminta Spike berjaga-jaga di luar, barangkali anak buah Ming datang menyerangnya. Sementara Jet masuk ke dalam toko untuk mengikuti acara resital putrinya secara hologram virtual. Di sana, mantan istrinya dan polisi Chalmers yang diketahui sudah menjadi suami dari mantan istrinya tersebut sudah menunggu keberadaan Jet. Beruntung resitalnya belum dimulai dan Jet datang tepat pada waktunya. She gets that from you. Oh yeah, she's got one. Mantan istri Jet berterima kasih kepada Jet karena tetap mendukung perkembangan putri mereka meskipun mereka berdua
sudah tidak berhubungan lagi. It really means a lot to her that you're here. Di saat Jet asyik-asyiknya menyaksikan resital putrinya, di luar nampak Spike yang mengajar anak buah Ming seorang diri. Sampai di satu kesempatan menyadarkan Jet bahwa mereka sedang dalam keadaan bahaya, terutama bagi Spike yang menghajar habis-habisan seorang diri. Good as can be, actually. Seusai resital, Jet segera berpamitan melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Get them all? Yeah. Faye berhasil menemukan kotak identikitnya, namun yang ia temukan di dalamnya hanyalah satu item saja berupa kaset. What the? Sementara Whitney nampak mengemasi barang-barangnya di sana untuk segera bergegas pindah tempat. Tak disangka, Ming tetap berhasil menemukan Whitney. Rupanya, Ming sudah meletakkan 2 alat pelacak saja yang ditempelkan di perhiasan Whitney. Saat Ming menodongkan pistol ke arah Whitney, Faye berusaha untuk membela Whitney dan mencoba mencegah aksinya. Whitney is lying, stealing to hurt you or me. Ming terenyuh mendengar penjelasan Faye tentang kebaikan Whitney yang telah merawatnya hingga dewasa. Ming berubah pikiran, malah menembak salah satu anak buahnya dan kembali memeluk Whitney. Sungguh pemandangan yang aneh ya guys. Plot twist apa lagi nih? Mereka berdua kemudian kembali bersatu. Faye hanya bisa melongo melihat kejadian tersebut. Faye pada akhirnya pergi dengan pesawat one seat milik Whitney. Di kapal Bebop, Faye memutar kaset yang ternyata berisikan rekaman dirinya semasa kecil. Penuh dengan nostalgia, meskipun rekamannya singkat, tapi hal tersebut sudah menjadi penyejuk bagi Faye yang selama ini penasaran dengan identitas aslinya. 15 years ago, you're not perfect, but you got a lot to give, so... Vicious dan 2 bawahan setianya membuat keonaran di Human Lab. Beberapa peneliti di lab tersebut tewas ditembak oleh mereka. Vicious kemudian memaksa peneliti untuk membebaskan seorang manusia yang terkenal sebagai mesin pembunuh bengis bernama LeFou. Diketahui LeFou ini telah menjadi objek penelitian Red Eye oleh Syndicate yang membuatnya menjadi semakin gila dan strong parah. LeFou juga menjadi sensitif dan benci terhadap anjing akibat dari efek samping Red Eye yang disuntikkan kepadanya oleh peneliti. Just dogs kill Spike. Jet, Spike, dan Faye bersantai di sebuah klub untuk bermain bola bowling. Mereka bertiga saling beradu skill untuk menunjukkan siapa yang paling mahir dan paling akurat tembakannya. Di saat Faye mengambil gilirannya, Jet dan Spike memberikan kejutan kue ultah untuknya, padahal Faye sendiri tak mengetahui kapan hari lahirnya. Jet dan Spike menyatakan bahwa hari tersebut akan menjadi hari kelahiran kembali seorang Faye Valentine dan dianggap sebagai hari ultahnya. Di saat keluar dari klub, mereka dihadang oleh LeFou yang telah dilengkapi senjata overpower oleh Vicious. Rupanya, Vicious menugaskan LeFou untuk membunuh Spike. LeFou mendapat kesempatan untuk menghajar habis Spike dengan segenap armor dan senjata yang sangat lengkap dan gigih parah. LeFou tak membiarkan Spike membalas serangan bertubi-tubinya. Hingga di suatu saat, LeFou berhasil membakar lengan kiri Spike. Spike terkapar, tak berdaya, namun beruntung Jet dan Faye berupaya menyelamatkannya.
Anjing Jet yang ikut berada di sana menggonggong dan membuat LeFou goyah karena problem sensitif. Hal itu dimanfaatkan Jet dan Faye untuk mengamankan Spike yang tengah terbakar. Di kapal Bebop, Faye merawat lengan Spike yang terbakar. I'm coming. Sementara Jet menemui Woodcock untuk bertanya siapa itu LeFou dan mengapa ia menargetkan Spike. Hey, thanks for coming, Woody. Woodcock memberi penjelasan bahwa tidak ada catatan kejahatan yang dilakukan oleh LeFou karena semuanya sudah dihapus oleh pihak yang tidak berkepentingan. Ia kemudian menyuruh Jet untuk berpikir bagaimana latar belakang dan asal-usul Spike sehingga bisa diburu oleh mesin pembunuh yang bengis macam LeFou. What about him? You ever want to sub your partner, Spike Spiegel? Jet mulai curiga dengan masa lalu Spike sebelum mereka bersama. Sesampainya di Bebop, ia bertanya mengenai keadaan Spike. Jet sempat menyinggung asal-usul dan latar belakang Spike, namun Spike berujar tak ingin membahas hal tersebut dan memilih fokus untuk mencari seluk-beluk LeFou. Our asses whooped. Who? The maniac. I saw him talk. LeFou singgah ke wahana rekreasi yang sudah terbengkalai. Dengan alat canggihnya, ia menyadap pikiran anjing Jet, kemudian memberikan sinyal kepada Spike untuk segera menemuinya di wahana rekreasi supaya menyelesaikan masalah. LeFou meminta Spike datang ke lokasi wahana rekreasi terbengkalai dalam waktu 2 jam. Destroy your ship or see all that you love. Destroy or the killing begins. Ikut melihat sinyal tersebut, Jet dan Faye tak mau meninggalkan Spike berkelahi seorang diri. Mereka bermaksud ingin membantunya. Mereka kemudian bersama-sama membahas strategi yang akan mereka jalankan untuk mengalahkan LeFou. All right, once again. Phase 1. Or to lose either one of you. Di rumah Vicious dan Santiago bersiap untuk kudeta. Namun sebelum kepergian mereka, ada satu hal permintaan yang diajukan oleh Vicious, yaitu ia meminta Santiago untuk ikut di kapalnya dan meninggalkan para anak buahnya. Santiago awalnya ragu-ragu, namun akhirnya menyetujui permintaan Vicious demi rencana mereka yang matang. Mereka pergi ke hadapan para tetua Syndicate dan mulai melaksanakan rencananya. Namun tak disangka-sangka dan diduga-duga, Mau dan Santiago malah mengkhianati Vicious. Mereka membeberkan maksud Vicious sebenarnya yang ingin menggulingkan para tetua. Mendengar hal tersebut, tetua menyuruh Mau dan Santiago untuk segera mengeksekusi Vicious di hadapan mereka. Mau kemudian berhasil memenggal kepala Vicious. Tapi tak disangka-sangka, rupanya Vicious telah membuat rencana cadangan dengan membawa alat pengubah wajah, di mana wajahnya diubah jadi Santiago dan wajah Santiago diubah jadi wajahnya. Semoga gak bingung. Sehingga yang sebenarnya terpenggal adalah tubuh Santiago dan bukanlah Vicious. Mau terkaget-kaget melihat hal tersebut. Vicious mengambil kembali pedangnya dan segera membabat habis para pengawal tetua. Ia kemudian membunuh tetua tertinggi yang ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Tak tanggung-tanggung, ia tak segan-segan membunuh ayahnya sendiri yang selama ini sudah menyakiti hati Vicious. Setelah menumpas semua tetua dan para kroninya, ia membunuh Mau. Namun sebelum terbunuh, Mau sempat berkata bahwa Julia lah otak di balik semua pengkhianatannya. Julia sebenarnya membuat kesepakatan dengannya untuk membunuh Vicious karena hal tersebut adalah keinginan Julia jauh dari lubuk hatinya.
Spike pergi dengan pesawat merahnya, namun ia malah mengaktifkan virus untuk mematikan pesawat Bebop sehingga Jet dan Faye tak bisa mengikutinya. Rupanya, Spike berencana untuk menghadapi LeFou seorang diri dan mengabaikan strategi yang sudah mereka hafalkan. Spike tiba di wahana rekreasi. Usai mencari keberadaan LeFou, ia kemudian beradu kekuatan dan kelincahan melawan LeFou di wahana rekreasi terbengkalai tersebut. Seperti biasa, senjata dewa yang dipakai LeFou berhasil memojokkan Spike. Namun berkat kecerdikannya, Spike berhasil comeback dengan memanfaatkan mainan anjing yang mengeluarkan suara layaknya anjing. Di saat LeFou terganggu, Spike kemudian melempar pisau ke arah lutut LeFou yang sudah bingung karena sensitif. LeFou merengek kesakitan seperti anak kecil, kemudian malah mengedrop peledak yang meledakkan seluruh area wahana dan memakan tubuhnya. Beruntung, Spike masih bisa escape dari kejadian ledakan tersebut. Vicious pulang ke rumah menemui Julia dengan menggenggam kepala Mao yang sudah terpenggal. Julia melihat hal tersebut ketakutan setengah mati, dan sepertinya hal tak termaafkan akan dilakukan oleh Vicious kepada istrinya tersebut.